tadi sempat menirikan air mata di studio, mungkin bisa dijelaskan kenapa Om? Di studio mana? Di studio ini. Kagak ngaco. Iya tadi sempat. Kagak. Emang Mungkin bisa- kagak? Beneran Om tadi? Beneran kagak? Oh ya mungkin bisa dijelaskan Om. Emang kagak gimana dong? Kita kan juga tahu hari ini kita kehilangan sosok ulama yang luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan Om seperti apa kehilangan? Ya karena sosok Syekh Ali Jaber itu adalah sosok yang dicintai oleh semua orang. Baik dari saudara-saudara kita yang muslim, non-muslim, semuanya tuh mencintai beliau karena ajaran-ajarannya. Jadi di konten saya itu yang menarik adalah banyak sekali orang-orang yang komen yang mengatakan bahwa saya non-muslim, tapi saya kehilangan. Ini kan luar biasa ya, ini kan luar biasa. Jadi memang ajaran beliau itu mengutamakan akhlak manusia. Jadi di atas segala sesuatu itu ada yang namanya akhlak. Dan akhlak itu tidak membandingkan kita siapa, mereka siapa, agama kita apa, agama mereka apa. Karena orang yang kita anggap berbeda, orang yang kita anggap tidak sesuai dengan kita, orang yang kita anggap itu musuh, orang yang kita anggap itu jahat, bisa saja semuanya berbalik pada hari-hari terakhir hanya dengan 2 kalimat syahadat semuanya bisa berubah itu. Jadi kita nggak bisa menilai orang. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin ditanamkan terus-menerus oleh Syekh Ali Jaber. Dan kita kehilangan seorang syekh, seorang pemuka agama yang mengajarkan Islam dengan ramah, bukan dengan marah-marah. Oke, selain kehilangan sosok ulama, sebenarnya Indonesia kehilangan sosok yang seperti apa nih dengan perginya? Indonesia kehilangan sosok yang mengajarkan Islam itu indah, ramah, penuh senyum, penuh ketawa, penuh nasihat, tanpa harus menjudge orang yang berbeda. Kita kehilangan orang-orang yang memberikan contoh dengan perilaku, bukan dengan kata-kata, bukan dengan makian. Ketika beliau mengatakan memaafkan, beliau benar-benar pernah menyelamatkan orang yang menusuk beliau. Bayangkan nggak kalau yang ketusuk bukan beliau tapi orang lain atau tokoh lain, mungkin beda hasilnya. Mungkin belum semua tahu tujuan Syekh Ali Jaber ada di podcast Om Deddy. Jadi Syekh Ali Jaber itu saya sempat bertanya kenapa mau ada di podcast saya sehari setelah beliau ditusuk. Ya beliau mengatakan karena ini harus. Kenapa harus? Karena beliau mengatakan karena kalau saya tidak menyebarkan kebaikan, kalau saya tidak mengatakan bahwa saya tidak apa-apa, saya cuma seorang manusia yang ditusuk dan itu urusan saya dengan Allah, itu bukan urusan besar, maka Indonesia bisa kacau. Maka akan ada pendemo nanti di jalanan, maka ada teman-teman kita yang marah di jalanan, maka bisa saja nanti polisi menerima kekacauan baru. Jadi beliau harus dengan cepat, dengan segera mendamaikan atau menentamkan supaya tidak terjadi kerusuhan pada saat itu. Dan itu pahlawan. Indonesia bisa kacau pada saat itu. Tapi beliau memilih untuk diam. Sempat mengenang juga momen sholat bersama dengan Ya, beliau datang, ya itu mungkin sebuah hadiah buat saya karena tidak banyak orang yang bisa sholat berjamaah dengan Syekh. Saya pada saat itu tuh Syekh mau sholat maghrib pada saat itu bareng sama saya agak kaget juga kan ya, namanya juga anak baru kan di saya. Diimami oleh Syekh Ali Jaber. Wah itu di saat itu jujur aja saya deg-degan, saya stres gitu ya karena ya baru gitu ya baru. Tapi sekarang berubah, sekarang menjadi wah ternyata itu adalah hadiah yang harus saya ingat seumur hidup saya. Oke, mungkin terakhir Om ada ingin disampaikan untuk berduka cita. Mungkin ginilah, mungkin meninggalnya beliau itu bukan artinya beliau sudah tidak ada. Meninggalnya beliau itu justru mengartikan bahwa kita harus meneruskan ajarannya. Salah satu ajaran yang paling saya ingat pada saat itu beliau mengatakan belajarlah Islam dari Islam itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang banyak orang belajar Islam dari sosok. Maka ketika orang belajar Islam dari sosok, tergantung dari sosoknya. Kalau sosoknya baik dan ramah menjadi Islam yang baik dan ramah. Kalau sosoknya penuh amarah, marah-marah jadi Islam yang marah-marah. Kita lupa untuk belajar Islam dari Islam itu sendiri. Jadi mungkin kita harus mulai belajar Islam dari Islam itu sendiri.